Aku mau kamu dengerin ini pelan. Tarik napas sebentar dan biarin cerita ini masuk. Di tanah yang kelihatan tenang, ada riwayat panjang yang gak selalu ramah. Aku cerita bukan buat nakutin, tapi biar kamu paham kenapa alam kadang bicara dengan caranya sendiri. Kalau kamu ngerasa ceritanya penting, pencet suka, tulis pendapatmu, dan ikuti kisah selanjutnya, supaya kita bisa ngobrol lebih jauh bareng. Krakatau itu bukan cuma nama gunung, kamu pasti tahu itu. Tapi di balik sebutannya, ada kisah tua yang diturunkan dari mulut ke mulut. Orang Jawa lama percaya, gunung ini punya watak, punya rasa, dan kadang punya amarah. Aku dengar cerita ini dari orang tua yang hidupnya dekat laut. Mereka bilang, Krakatau dulu bagian daratan besar, tempat manusia, makhluk halus, dan alam hidup berdampingan tanpa sekat. Konon, sebelum laut memisahkan pulau, wilayah itu makmur. Tanahnya subur, anginnya lembut, dan manusia hidup cukup. Tapi kecukupan sering bikin lupa diri. Banyak yang mulai serakah, lupa adat, lupa janji pada alam. Kamu tahu sendiri, saat manusia merasa paling berkuasa, keseimbangan mulai goyah. Gunung yang tadinya diam, mulai bergejolak pelan. Orang bijak sudah mengingatkan, tapi suara mereka kalah oleh kesombongan ramai. Aku pernah diceritain, tanda-tanda murka itu datang pelan. Air laut surut tanpa alasan, hewan-hewan turun gunung, dan langit sering memerah saat senja. Orang Jawa percaya, itu pertanda alam lagi bicara. Sayangnya, manusia sering tuli. Mereka anggap semua biasa. Padahal, gunung itu sedang menahan amarah besar, menunggu waktu tepat buat mengembalikan keseimbangan yang sudah lama dirusak. Saat akhirnya Krakatau meledak, bumi seperti dibelah. Suaranya konon terdengar jauh, bahkan sampai negeri seberang. Laut naik, daratan tenggelam, dan ribuan nyawa hilang dalam sekejap. Aku membayangkan kepanikan itu, teriakan yang tertelan ombak, dan doa yang terputus oleh gelombang. Ledakan itu bukan sekedar bencana, tapi pengingat keras bahwa alam tidak pernah benar-benar bisa dikuasai manusia. Setelah kehancuran itu, orang-orang yang selamat hidup dengan trauma. Tanah yang dulu ramai berubah sunyi. Namun dari puing dan abu, kehidupan pelan-pelan muncul lagi. Anak Krakatau lahir dari dasar laut, tumbuh perlahan, seperti bayi yang diam-diam menyimpan kekuatan orang tuanya. Orang Jawa melihatnya sebagai simbol bahwa apapun yang dihancurkan alam bisa bangkit lagi dengan wajah baru. Aku sering mikir, kenapa disebut anak Krakatau? Bukan cuma karena muncul setelah induknya meledak, tapi karena sifatnya mirip. Diam, tapi penuh potensi. Kadang tenang, kadang bergolak. Orang tua bilang, anak itu mewarisi watak bapaknya. Jadi jangan heran kalau anak Krakatau sering menunjukkan tanda-tanda hidup, seolah mengingatkan manusia agar tetap hormat dan waspada. Dalam cerita rakyat, anak Krakatau dijaga makhluk halus laut dan gunung. Mereka bukan jahat, tapi tegas. Tugasnya menjaga keseimbangan. Kalau manusia melampaui batas, penjaga ini akan memberi peringatan lewat alam. Ombak meninggi, angin berubah, atau tanah bergetar pelan. Aku percaya, cerita ini lahir dari pengalaman panjang orang-orang yang hidup berdampingan dengan alam keras. Kamu mungkin mikir ini cuma mitos, tapi buat orang Jawa, mitos itu cara halus buat ngejarin etika. Alam bukan benda mati, dia hidup, merasakan, dan bereaksi. Krakatau dan anaknya jadi simbol hubungan rumit itu. Saat manusia lupa sopan santun pada alam, akibatnya selalu nyata. Cerita ini bukan soal takut, tapi soal ngerti posisi diri sendiri di dunia. Aku pernah dengar nelayan bilang, saat melaut dekat anak Krakatau, mereka selalu jaga ucapan. Nggak boleh sombong, nggak boleh meremehkan. Kalau hati bersih, laut bersahabat. Kalau niat buruk, ombak berubah. Mungkin kedengarannya sederhana, tapi nilai itu yang bikin manusia lebih hati-hati. Hormat pada alam berarti hormat pada hidup sendiri. Seiring waktu, anak Krakatau terus tumbuh. Tingginya bertambah, bentuknya berubah. Ilmuwan mencatatnya dengan alat, sementara orang lokal membaca tanda lewat rasa. Dua cara berbeda, tujuan sama, memahami alam. Aku suka cara orang Jawa melihatnya, pelan, sabar, dan penuh hormat. Mereka nggak merasa paling pintar, karena sadar alam selalu selangkah di depan. Kadang, letusan kecil anak Krakatau bikin orang panik. Media ramai, kabar menyebar cepat. Tapi bagi warga sekitar, itu bagian dari napas gunung. Selama tanda-tandanya wajar, mereka tetap waspada tanpa panik. Aku belajar dari situ, bahwa ketenangan datang dari pemahaman, bukan dari penyangkalan. Mengerti alam bikin kita lebih siap menghadapi kejutannya.
Legenda Krakatau juga bicara soal hubungan manusia dengan kekuasaan. Saat merasa paling benar, kehancuran mengintai. Saat mau mendengar, keselamatan mendekat. Cerita ini diwariskan bukan buat menakut-nakuti anak kecil, tapi buat mengingatkan orang dewasa. Aku rasa pesan itu masih relevan sampai sekarang, di zaman teknologi dan kesibukan yang sering bikin kita lupa asal. Anak Krakatau berdiri sebagai pengingat hidup. Dia lahir dari kehancuran, tumbuh dari luka bumi. Setiap asap yang keluar, setiap getaran kecil, seperti bisikan lama. Aku mendengarnya sebagai ajakan untuk lebih rendah hati. Alam gak butuh ditaklukkan, tapi diajak berdamai. Kalau kamu bisa nangkep pesan ini, berarti cerita lama itu masih hidup. Banyak orang datang hanya buat foto, melihat keindahan, lalu pulang. Gak salah, tapi sering lupa menghormati. Orang Jawa lama selalu pamit, selalu ucap terima kasih, bahkan pada tempat. Sikap itu bukan ritual kosong, tapi cara menjaga hubungan. Aku percaya sikap kecil itu yang bikin manusia bertahan lebih lama di tengah alam keras. Saat malam turun di sekitar Krakatau, suasananya beda. Angin membawa bau laut dan belerang tipis. Suara ombak bercampur gemuruh halus dari perut bumi. Aku membayangkan orang-orang dulu duduk diam, mendengarkan. Dari situ lahir cerita, lahir legenda. Bukan dari hayalan kosong, tapi dari pengalaman panjang hidup berdampingan dengan gunung berapi. Anak Krakatau mungkin akan terus tumbuh, atau mungkin suatu hari runtuh lagi. Alam punya rencana sendiri. Tugas manusia bukan menebak-nebak berlebihan, tapi bersiap dan menghormati. Cerita ini ngajarin aku bahwa hidup itu siklus. Ada lahir, tumbuh, hancur, lalu lahir lagi. Semua berjalan tanpa perlu persetujuan manusia. Kalau kamu tanya, apakah legenda ini benar? Aku akan jawab dengan cara Jawa. Benarnya ada di sikapmu. Kalau setelah dengar cerita ini kamu jadi lebih hati-hati pada alam, berarti ceritanya bekerja. Kebenaran gak selalu soal fakta kaku, tapi dampak pada cara kita hidup. Itu yang dijaga oleh legenda Krakatau turun-temurun. Aku suka membayangkan anak Krakatau sebagai anak bandel yang sedang belajar. Kadang nurut, kadang bikin kaget. Tapi selama kita paham batas, hubungan itu bisa seimbang. Alam bukan musuh, tapi partner hidup. Saat satu pihak serakah, yang lain bereaksi. Sederhana, tapi sering dilupakan oleh manusia modern yang terburu-buru. Cerita ini juga bicara soal kesabaran. Anak Krakatau tumbuh pelan, bertahun-tahun, tanpa tergesa. Alam gak pernah terburu-buru, tapi selalu tepat waktu. Aku belajar, mungkin manusia juga perlu melambat, mendengar, merasakan, dan menghormati proses. Dengan begitu, kita gak mudah kaget saat perubahan datang mendadak. Di balik legenda, ada duka yang nyata. Banyak nyawa hilang saat Krakatau meledak. Mengingat mereka bukan cuma lewat angka, tapi lewat sikap hormat pada alam. Aku merasa, setiap kali kita meremehkan alam, kita juga meremehkan korban masa lalu. Cerita ini menjaga ingatan itu tetap hidup, supaya kesalahan gak terulang tanpa pelajaran. Anak Krakatau sekarang dijaga ketat, dipantau alat canggih. Tapi bagi warga sekitar, penjagaan utama tetap sikap. Teknologi membantu, tapi rasa hormat menjaga hati. Dua-duanya perlu berjalan bareng. Aku suka keseimbangan ini antara ilmu modern dan kearifan lama. Keduanya lahir dari tujuan sama, bertahan hidup dengan lebih bijak. Kalau kamu berdiri memandang anak Krakatau dari kejauhan, mungkin cuma lihat gunung kecil. Tapi bagi yang paham ceritanya, yang terlihat adalah riwayat panjang. Setiap lapisan tanah menyimpan kisah. Aku merasa kecil saat membayangkannya. Dan mungkin merasa kecil itu penting, supaya kita ingat posisi kita di hadapan alam. Legenda ini nggak minta kamu percaya buta, dia cuma minta kamu mau mendengar. Dari mendengar, lahir sikap. Dari sikap, lahir keselamatan. Krakatau dan anak Krakatau jadi guru diam yang keras tapi jujur. Mereka nggak pandai bicara, tapi tindakannya selalu jelas. Tinggal manusia mau belajar atau mengulang kesalahan. Aku ceritakan ini ke kamu bukan sebagai dongeng pengantar tidur. Ini cerita peringatan yang dibungkus dengan bahasa halus. Orang Jawa selalu begitu, menegur tanpa teriak. Kalau kamu bisa nangkap maknanya, berarti kamu sudah melangkah lebih dekat pada alam, bukan sebagai penguasa, tapi sebagai bagian kecil yang harus tahu diri. Aku lanjutkan ceritanya pelan, karena kisah Krakatau memang gak suka diburu. Semakin dipaksa cepat, maknanya justru hilang. Orang Jawa percaya, cerita besar harus disampaikan dengan napas panjang. Anak Krakatau masih berdiri di sana, seolah mendengarkan siapapun yang mau belajar. Dari jauh dia tampak diam, tapi sebenarnya sedang berbicara. Tinggal kamu mau menyimak atau sekedar lewat tanpa menoleh.
Dalam kepercayaan lama, Krakatau dianggap sebagai titik temu antara laut dan darat, antara dunia kasat mata dan yang tak terlihat. Aku pernah dengar orang tua bilang, tempat seperti itu rawan jika diperlakukan sembarangan. Bukan karena angker, tapi karena sensitif. Alam di sana cepat bereaksi terhadap niat manusia. Kalau datang dengan hormat, pulang dengan selamat. Kalau datang dengan kesombongan, akibatnya sering menyusul tanpa permisi. Anak Krakatau tumbuh di tengah laut, sendirian, tapi tidak sepi. Dia dikelilingi arus, angin, dan makhluk hidup yang bergantung padanya. Burung-burung singgah, ikan berenang di sekitarnya. Dari situ aku belajar, bahkan dari kehancuran bisa lahir pusat kehidupan baru. Alam selalu menemukan cara untuk melanjutkan hidup, meski manusia sering menyerah lebih dulu saat kehilangan. Banyak cerita menyebutkan, letusan besar Krakatau dulu adalah bentuk penyeimbangan. Daratan yang terlalu penuh, laut yang terdesak, akhirnya ditata ulang. Aku tahu, penjelasan ini terdengar keras. Tapi orang Jawa melihat bencana bukan sekadar hukuman, melainkan koreksi. Alam mengingatkan dengan cara ekstrim ketika peringatan halus tak lagi didengar. Dari sudut itu, legenda terasa lebih jujur daripada sekadar angka sejarah. Seiring zaman berubah, manusia makin sering datang ke Krakatau dengan alat dan ambisi. Penelitian, pariwisata, dokumentasi, semua sah selama tahu batas. Aku sering mikir, apakah kita masih ingat cara lama untuk meminta izin? Bukan soal ritual rumit, tapi soal sikap batin. Datang dengan niat belajar, bukan menaklukkan. Sikap kecil, tapi dampaknya panjang. Anak Krakatau beberapa kali runtuh sebagian, membentuk wajah baru. Orang Jawa melihatnya sebagai proses dewasa. Anak yang tumbuh pasti berubah bentuk. Kadang jatuh, kadang bangkit lagi. Aku suka sudut pandang ini, karena terasa manusiawi. Gunung diperlakukan bukan sebagai benda mati, tapi sebagai makhluk alam yang punya perjalanan sendiri, lengkap dengan luka dan pemulihan. Di desa pesisir, cerita tentang Krakatau sering dibisikkan malam hari. Bukan karena takut, tapi karena hormat. Nada bicara diturunkan, kata-kata dijaga. Aku pernah duduk mendengarkan tanpa menyela. Dari situ aku sadar, cerita bukan sekadar isi, tapi juga cara menyampaikannya. Diam di sela-sela kalimat justru membawa makna lebih dalam daripada penjelasan panjang. Legenda ini juga mengajarkan soal ingat asal. Anak Krakatau lahir dari induknya, membawa jejak masa lalu. Manusia juga begitu. Kita lahir dari sejarah, dari kesalahan dan kebijaksanaan sebelumnya. Kalau lupa, kita mudah mengulang hal sama. Krakatau mengingatkan lewat wujud nyata, bukan lewat buku. Setiap gemuruh kecil seolah berkata, jangan merasa paling baru di dunia lama ini. Aku sering merasa, legenda gunung lebih jujur daripada cerita manusia. Gunung tak pandai memoles kesalahan. Dia bereaksi apa adanya. Kalau tekanan menumpuk, dia meletus. Manusia sering menahan sampai membusuk, lalu menyalahkan keadaan. Dari Krakatau, aku belajar bahwa melepaskan tekanan dengan cara tepat mungkin menyakitkan. Tapi menahan terlalu lama bisa jauh lebih menghancurkan. Anak Krakatau kini jadi simbol kewaspadaan. Sirine, sensor, dan laporan rutin dibuat. Semua itu penting, tapi legenda mengingatkan, teknologi tanpa kebijaksanaan hanya alat kosong. Aku percaya, yang menjaga manusia tetap selamat bukan cuma alat, tapi kesadaran kolektif untuk tidak meremehkan alam. Saat rasa hormat hilang, secanggih apapun alat sering datang terlambat. Banyak yang bilang, generasi sekarang sudah tak percaya legenda, tapi anehnya, mereka tetap takut saat alam bergerak. Itu bukti bahwa di dalam diri, rasa hormat itu masih ada. Aku merasa, legenda cuma bahasanya saja yang berubah. Dulu lewat cerita lisan, sekarang lewat berita dan video. Isinya tetap sama, alam lebih besar dari manusia. Kalau kamu perhatikan, cerita Krakatau selalu menempatkan manusia sebagai bagian kecil. Tidak di pusat, tidak paling penting. Orang Jawa nyaman dengan posisi itu. Menjadi kecil bukan berarti lemah, tapi sadar diri. Aku rasa sikap ini yang bikin masyarakat dulu bisa hidup lama berdampingan dengan alam ekstrim tanpa merasa harus menaklukkannya. Anak Krakatau mengajarkan tentang kesabaran waktu. Letusannya tidak mengikuti jadwal manusia. Dia bergerak sesuai ritme bumi. Aku sering merasa, manusia terlalu sering memaksa waktu. Padahal, banyak hal tak bisa dipercepat tanpa resiko. Gunung menunjukkan, menunggu adalah bagian dari proses, bukan tanda kelemahan. Kesabaran justru sering menyelamatkan. Dalam beberapa cerita, ada yang bilang suara gemuruh Krakatau mirip napas raksasa. Tarikan dan hembusannya tak terlihat, tapi terasa. Aku suka perumpamaan itu. Alam seperti makhluk besar yang sedang hidup. Kita tinggal di atasnya, memanfaatkan tubuhnya. Sudah seharusnya kita memperlakukan dengan hati-hati, bukan dengan keserakahan yang sembrono. Legenda ini juga menyentuh soal kehilangan. Banyak keluarga dulu terpisah selamanya.
Nama mereka mungkin hilang dari catatan, tapi cerita menjaga ingatan itu. Aku merasa setiap kali kita menceritakan ulang Krakatau dengan hormat, kita sedang memberi tempat bagi mereka yang pernah hilang. Itu bentuk penghormatan yang sederhana tapi bermakna. Anak Krakatau berdiri sebagai monumen hidup, bukan tugu diam, tapi makhluk yang terus berubah. Dari situ aku belajar, peringatan terbaik bukan yang membeku, tapi yang hidup dan berkembang. Selama gunung itu ada, cerita akan terus bergerak, menyesuaikan zaman, tanpa kehilangan inti pesannya tentang keseimbangan dan batas. Kalau suatu hari anak Krakatau kembali meletus besar, orang Jawa tak akan heran. Sedih, tentu, tapi tidak kaget, karena legenda sudah mengingatkan, tak ada yang abadi, bahkan gunung. Yang abadi hanya perubahan. Kesadaran ini bikin orang lebih siap menerima kehilangan tanpa harus menyangkal kenyataan. Aku sering berpikir, mungkin ketakutan manusia pada alam muncul karena lupa cara berdamai. Kita terlalu sibuk mengukur, menghitung, dan mengendalikan. Padahal ada hal yang hanya bisa dihadapi dengan sikap rendah hati. Krakatau tidak meminta disembah, hanya dihormati. Perbedaan tipis, tapi dampaknya besar. Cerita ini terus hidup karena diwariskan dengan rasa, bukan sekedar data. Saat rasa itu hilang, legenda jadi dongeng kosong. Aku berharap saat kamu mendengar kisah ini, yang tertinggal bukan takut, tapi kesadaran bahwa kita hidup menumpang di bumi yang punya kehendak sendiri. Anak Krakatau akan terus diawasi, dicatat, dan dipelajari. Tapi legenda akan terus berbisik di sela-sela catatan ilmiah. Dua suara itu saling melengkapi. Aku percaya masa depan yang aman lahir dari pertemuan ilmu dan kebijaksanaan lama, bukan dari salah satu yang merasa paling benar. Kalau kamu suatu saat melihat asap tipis dari kejauhan, ingat cerita ini. Bukan untuk panik, tapi untuk mengingatkan diri agar tetap hormat. Alam tidak pernah tiba-tiba marah, dia selalu memberi tanda. Tinggal manusia mau peka atau memilih mengabaikan sampai terlambat. Krakatau dan anak Krakatau bukan musuh manusia. Mereka guru yang keras, tapi jujur. Pelajarannya sederhana, tahu batas, jaga sikap, dan jangan serakah. Aku rasa, selama manusia mau belajar, alam selalu memberi ruang hidup. Tapi kalau lupa diri, ruang itu bisa ditarik kembali tanpa peringatan panjang. Aku sampai di bagian ini dengan satu rasa yang ingin kutitipkan ke kamu. Jangan dengar cerita ini sebagai kisah jauh. Dia dekat, relevan, dan hidup. Selama manusia masih hidup di bumi, legenda seperti ini akan selalu menemukan jalannya sendiri untuk mengingatkan. Sekarang, setelah semua ini kamu dengar, pilihan ada di kamu. Mau menganggapnya cerita lama atau menjadikannya cermin. Kalau menurutmu kisah ini penting, kamu tahu harus ngapain. Tinggalkan jejak pendapatmu, ikuti cerita selanjutnya, dan biarkan legenda Krakatau terus hidup lewat kesadaran kita bersama.